Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saya tadi menghitung bahwa puasa saya sudah dapat 2 hari. Jadi hari Ahad itu adalah puasa pertama, berarti dapat 1 hari, dan hari ini Senin sudah dapat 2 hari. Dan sebagian dari sahabat-sahabat ada yang sudah mendapat 3 hari, yang melakukan puasa sejak hari Sabtu, berarti sudah dapat 1 hari, kemudian hari Ahad 2 hari, dan hari Senin ini 3 hari. Ketika mencoba menghitung bahwa sudah mendapat 1, 2 atau 1, 2, 3, kemudian saya teringat kepada perbedaan makna dari kata wahid dan ahad, bahwa mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Al-Ikhlas itu menggunakan kata ahad, sementara di ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kata wahid. Ini menggugah ingatan saya ketika menghitung tadi bahwa 1, 2, 3 atau 1, 2. Jadi perbedaan dari kata ahad dan wahid itu meskipun sama-sama bermakna satu, tetapi ahad itu bagi saya bermakna satu-satunya atau esa. Jadi secara matematik saya menganggap wahid itu sebagai bilangan 1, sedangkan ahad itu bukan bilangan. Ahad itu esa atau tunggal atau satu-satunya, sedangkan wahid itu 1. Nah, kenapa saya kok kemudian tergugah dengan ingatan ini? Bahwa perbedaan wahid dan ahad itu, yang pertama adalah wahid itu akan diikuti dengan bilangan yang lain. Jadi setelah ada 1, maka akan ada 2, ada 3, ada 4, dan seterusnya. Jadi wahid ini akan berkembang, diikuti oleh bilangan-bilangan yang lain. Sedangkan ahad itu tunggal, esa, satu-satunya, maka dia menafikan atau meniadakan bilangan lain. Nah, ini perbedaan pertama, perbedaan antara wahid dengan ahad. Yang kedua perbedaannya adalah wahid itu dapat tersusun dari bagian-bagian. Jadi 1 itu dapat tersusun dari bagian-bagian. Dia dapat tersusun dari setengah dengan setengah, tersusun dari sepertiga, 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 atau tersusun dari setengah, sepertiga, seperenam. Jadi sepertiga, seperenam, setengah itu akan membentuk 1. Jadi 1 itu akan dapat terbagi dalam bagian-bagian. Sementara tunggal atau satu-satunya yaitu ahad itu tidak dapat terbagi menjadi bagian-bagian. Ini perbedaan kedua. Perbedaan ketiga yaitu wahid itu ada bentuk muannasnya yaitu wahidah. Jadi wahid itu mudzakkar, kemudian wahidah itu muannas. Sedangkan ahad itu tidak. Ahad ya tetap ahad. Di matematika istilah tunggal itu dalam bahasa Inggris disebut sebagai unique. Ketika menyebut bahwa inverse dari suatu unsur di grup atau inverse dari suatu unsur dalam ring itu adalah unique atau tunggal. Nah, ketika tunggal ini dan satu-satunya, maka tidak ada yang lain. 3 ini yang saya jelaskan di sesi kali ini, jadi di kesempatan kali ini, karena sebenarnya hanya tergugah ketika tadi mencoba menghitung bahwa puasa sudah dapat 2, dan mungkin sebagian dari
saudara-saudara puasa sudah dapat 3. Saya kemudian teringat bahwa setelah 1 pasti ada 2, pasti ada 3, pasti ada 4 dan seterusnya. Sedangkan Ahad itu tidak. Dia kemudian meniadakan bilangan yang lain. Jadi sekelumit ini yang dapat saya sampaikan karena memang semata-mata tergugah dengan hitungan tadi bahwa setelah 1 nanti akan ada 2, setelah 2 nanti akan ada 3. Ini wahid. Sedangkan Ahad tunggal itu dia justru meniadakan bilangan yang lain. Maka ketika ngomong tunggal maka tidak akan berbicara 2, 3, 4 dan seterusnya. Jadi ketika di Al-Ikhlas di ayat pertama a'udzubillahi minasyaitonirrajim qul huwallahu ahad, maka Allah itu esa, tunggal, satu-satunya, tidak ada yang lain, tidak ada duanya, tidak ada yang menyamainya, dan tidak terbagi-bagi dalam bagian-bagian. Tidak seperti satu yang dia dapat tersusun dari bagian-bagian yang lain. Demikian, semoga bermanfaat. Jika ingin lebih banyak mengkaji perbedaan wahid dan ahad, sahabat-sahabat sekalian dapat menyimak di channel Lil Jami, yaitu channel dari teman saya Ustadz Zuhdi. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima semua amal kebaikan kita yang kita laksanakan di bulan Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.